Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, materi kita hari ini adalah tentang sastra. Yang lebih jelasnya adalah cerpen. Yaitu unsur-unsur pembangun cerpen. Mungkin cerpen sudah tak asing lagi bagi Ananda sekalian. Jadi di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, materi kita itu adalah sastra. Apa sebenarnya fungsi sastra? Mungkin kesan pertama ketika kita membaca cerpen ataupun novel ya, itu adalah sebagai hiburan. Jadi fungsi sastra pertamanya itu salah satunya adalah sebagai hiburan. Mungkin kamu yang sedang galau ya, ingin menyenangkan diri, baca cerpen ataupun baca novel. Yang kedua, fungsi sastra itu adalah mengarahkan atau mendidik. Jadi ada unsur mendidiknya di sana. Atau kadang juga yang adalah memberikan pengetahuan, menambah pengetahuan. Jadi itulah kira-kira fungsi dari kita belajar tentang sastra. Untuk itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, unsur pembangun daripada cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Jadi semua karya sastra itu termasuk cerpen harus ada unsur intrinsiknya. Unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra yang akan menghiasi daripada cerpen tersebut. Oke, sini kita akan sampaikan apa kira-kira unsur intrinsik itu. Yang pertama adalah tema, kemudian alur atau plot, tokoh, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Jadi ada 7 unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen ataupun sastra-sastra lainnya. Ya, khususnya cerpen dan novel. Yang pertama kita sampaikan adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari sebuah karya sastra. Jadi sebelum kita membuat sebuah cerpen, maka kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Ya. Yang kedua adalah alur. Apa itu alur? Ya, alur merupakan sebuah jalan cerita, ya, secara kronologis, ataupun kita sebutkan sebagai rangkaian peristiwa yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Karena alur inilah yang mengajak, ya, mengajak kita untuk menelusuri sebuah cerita tadi. Jadi untuk apa alur itu? Ya, jadi alur inilah salah satu yang paling penting dalam sebuah karya sastra. Jadi alur juga kita bagi kepada 3 macam. Ya, ada alur maju. Apa itu alur maju? Ya, jadi alur maju itu adalah menceritakan secara kronologis dari masa kini ke masa depan. Ya. Jadi maju ceritanya dari saat ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah alur mundur. Jadi alur mundur itu berarti ke belakang ya. Jadi ceritanya mengembalikan kepada masa lalu ya. Jadi sebagai seorang penulis cerpen itu dia bebas memilih apakah dia mau pakai alur maju ataupun alur mundur, atau bahkan yang ketiga adalah alur campuran, flashback ya. Jadi alur masa kini diceritakan, kembali lagi ke masa lalu, dan kembali lagi ke masa kini. Jadi banyak sekali. Jadi kamu bisa cari nanti contoh yang mana. Kalau cerita-cerita ya sinetron sekarang, mungkin itu kebanyakan ceritanya ya alur maju ya. Tapi kalau cerita-cerita ke masa yang lalu ya, misalnya kalau cerita, kan dulu ada tuh ya sering Rahasa Ilahi gitu ya. Nah itu kan dia sekarang masa lalu, jadi dia campuran seperti itu. Yang ketiga adalah tokoh atau penokohan, atau kita sebut juga dengan perwatakan. Ya, jadi tokoh ini juga ada terbagi 2, ada namanya analitik, ada namanya dramatik. Ya, jadi kalau itu analitik berarti langsung ya. Jadi seorang penulis cerpen menyatakan langsung bahwasanya seorang tokoh itu adalah orang yang bijaksana. Jadi dalam cerita itu langsung dituliskannya, ya.
Misalnya Tonoh adalah orang yang bijaksana. Dengan serta-merta bahwasanya bijaksana itu disampaikan langsung, itu disebut dengan analitik. Sementara yang dramatik itu tidak langsung. Nah, misalnya melalui tindakannya. Kalau tindakannya itu yang kurang bagus, berarti dia perannya itu adalah antagonis, ya kan? Nah, sebaliknya kalau memang tindakannya itu bagus, berarti dia adalah protagonis. Nah, jadi ucapannya. Jadi kalau orang cakapnya itu atau bicaranya itu asal aja ya, kita bisa menilai. Nah, karena bahasa adalah menunjukkan adalah menunjukkan kepribadian maksud Ibu. Oke. Kemudian dialog antar tokoh. Apa contohnya dialog antar tokoh? Nah, yaitulah ketika dia berbicara dengan temannya. Ya. Nah, dia menyatakan kalimat cara penyampaiannya itu juga adalah wataknya. Nah, kemudian juga ada pikirannya, pikiran tokoh. Jadi tokoh ini pikirannya prasangkanya buruk aja. Padahal orang berbuat baik, tapi dia prasangkanya buruk terus. Berarti pikirannya, berarti itu kita bisa lihat watak daripada seseorang. Nah, dan itu juga yang lain. Kemudian baru kita masuk kepada adalah latar. Apa itu latar? Ya, yaitu adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa. Ada berapa contoh latar? Latar ada namanya latar tempat. Ya, ada latar tempat, waktu dan suasana. Jadi kalau waktu kita bisa lihat lah ya, misalnya pagi hari, ya kan? Nah, kalau misalnya tempat ya di mana begitu ya. Kalau latar suasana bagaimana? Ya, suasana ya hiruk-pikuk misalnya, ya. Bagaimana di suatu desa yang sejuk, bagaimana suasananya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Pernah dengar nggak apa lain daripada sudut pandang? Point of view ya. Nah, sudut pandang itu apa maksudnya? Sudut pandang itu adalah cara menempatkan, ya, cara pengarang. Bagaimana pengarang menempatkan dirinya, ya. Jadi sudut pandang itu hanya ada dua, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Jadi nggak ada orang kedua ya. Nah, jadi orang pertama, ya biasanya kalau dia orang pertama, berarti dia ikut dalam cerita itu. Jadi dia yang membuat dan dia dengan kata-kata ataupun dengan menggunakan kata ganti aku. Ya, jadi aku berarti dia sebagai pelaku di dalam cerita itu. Dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi orang ketiga berarti orang yang diceritakan. Ya, kita tanda dengan dia atau menggunakan nama orang. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudut pandang. Kemudian yang berikutnya adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Jadi gaya bahasa itu bisa diartikan dengan style atau cara, ya, cara pengarang dalam menggunakan bahasa, ya. Ada seperti kalau misalnya Raditya Dika ya, dia kalau menyampaikan ceritanya itu dengan bahasa anak muda, dengan bahasa gaul, karena memang novelnya itu yang novel populer, ya. Novel populer ini dengan bahasa yang murah dicerna, dengan gaul, jadi dengan gaya bahasa yang disampaikan itu remaja suka dengan ceritanya, ya. Nah, jadi kalau ada dia ceritanya yang serius, tentu dia menggunakan cara. Jadi ciri khas orang pengarang itu beda-beda, ya. Ada menggunakan bahasa gaul dia, ada dengan menggunakan bahasa yang serius. Nah, jadi kemudian gaya bahasa juga bisa kita sebut dengan majas, ya, figurative language, ya. Jadi majas ini dalam sebuah cerita salah satunya adalah untuk menghiasi, ya, supaya cerita itu lebih indah, ya. Dia menggunakan majas, jadi dia tidak menggunakan bahasa yang sebenarnya, makna denotasi. Jadi kan sering menggunakan bahasa konotasi atau makna kias, ya, supaya apa? Supaya lebih memperindah daripada karya sastra tersebut. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Walaupun itu karya sastra, ya, kesan pertamanya kita adalah sebagai hiburan, tetap ada amanat yang tersirat di dalam cerita tersebut, ya. Nah, apa itu pesan moral, ya, yang tergandung. Jadi sesuai dengan tema tentunya. Jadi apa makna yang tersirat ataupun yang tersurat dalam cerita tersebut.
Karena seperti kita katakan tadi kan, fungsi sastra itu salah satunya adalah sebagai hiburan. Sekalipun sebagai hiburan, ada amanat yang tersirat di dalam sebuah karya tersebut. Jadi Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita yang singkat ini, yaitu tentang unsur-unsur pembangun karya sastra atau cerpen. Demikian Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.